Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 pada chapter ketiga yang berjudul We Know What to Do. Kita tahu apa yang kita lakukan. Pada chapter 3 yang berjudul We Know What to Do, di sini kita akan membahas materi yang pertama, to give suggestion atau memberi saran. Dan yang kedua, to state rules and obligation, menyatakan aturan dan keharusan. Untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris, biasanya kita menggunakan kata should, yang artinya seharusnya. Atau bisa juga menggunakan should not, yang artinya tidak seharusnya. Saran atau suggestion ini sifatnya tidak wajib ya, jadi bisa dilakukan atau tidak. Untuk memberikan saran atau to give suggestion, ada 3 pola kalimat yang biasa kita gunakan, yaitu pola kalimat positif, pola kalimat negatif, dan pertanyaan atau interrogative. Untuk pola kalimat yang positif, di sini kita menggunakan subject plus should plus verb atau kata kerja. Atau jika kita menggunakan selain kata kerja, kita gunakan subject plus should be plus adjective atau kata sifat, atau bisa juga diikuti dengan noun atau kata benda, atau bisa juga diikuti dengan adverb atau kata keterangan. Untuk contohnya di sini ada kalimat you should listen more English song. Kamu seharusnya lebih banyak mendengarkan lagu bahasa Inggris. Nah, ini kan saran ya. Di sini kita menggunakan yang verb, yaitu kata kerja pada kata listen. Untuk contoh yang kedua, you should be more patient to face the problems. Kamu seharusnya lebih sabar dalam menghadapi masalah. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah contoh yang menggunakan kata sifat atau adjective, yaitu pada kalimat patient, yang artinya sabar. Untuk pola kalimat berikutnya, yaitu pola kalimat negatif. Di sini juga ada 2 pola kalimat ya, yaitu yang menggunakan kata kerja atau verb dan yang menggunakan selain kata kerja, yaitu kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Untuk pola kalimat negatif, di sini setelah should kita tambahkan dengan not. Contohnya, they should not go to the festival. Mereka seharusnya tidak pergi ke festival. Ini merupakan contoh pola kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja, yaitu pada kata go, yang artinya pergi. Untuk contoh yang kedua, you should not be lazy to study English. Kamu seharusnya tidak malas untuk belajar bahasa Inggris. Untuk contoh yang kedua, ini merupakan contoh yang menggunakan kata sifat atau adjective, yaitu pada kata lazy. Kalau menggunakan kata sifat atau adjective diikuti dengan be ya. Untuk pola yang ketiga, yaitu pola kalimat pertanyaan atau interrogative. Untuk pertanyaan, di sini should diletakkan di awal kalimat. Sama seperti tadi, di sini juga bisa menggunakan verb dan juga adjective atau noun ataupun adverb. Untuk yang menggunakan verb atau kata kerja, contohnya, should I go to your house? Haruskah aku pergi ke rumahmu? Nah, ini merupakan contoh yang menggunakan verb atau kata kerja ya, yaitu pada kata go yang artinya pergi. Untuk contoh yang kedua, should we be on time to school? Haruskah kita pergi ke sekolah tepat waktu? Nah, untuk contoh yang kedua, ini adalah yang menggunakan kata sifat, yaitu pada kata on time, yang artinya tepat waktu. Untuk lebih memahami tentang materi to give suggestion, kita langsung saja pada lembar aktivitas yang berikutnya, pada lembar observing and asking question. Untuk kalimat yang pertama, nasihat dari Pak Guru. Dia mengatakan, we will use more English now. Kita akan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friends in English. Kamu seharusnya memberi salam kepadaku dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. You should ask question in English. Kamu seharusnya menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should answer question in English. Kamu seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too.
Kamu seharusnya juga memberi salam perpisahan dalam bahasa Inggris. But don't worry, when you need, I will help you. Tetapi jangan khawatir, ketika kalian membutuhkan bantuan, saya akan membantumu. Lanjut untuk kalimat yang kedua, yaitu dari Bu Guru. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Saya yakin kalian semua siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan teman-teman kalian. You should not be ashamed to use English with me. Kamu seharusnya tidak malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu seharusnya tidak malu untuk berbicara dan menulis bahasa Inggris satu sama lain. You should be sure that you can do it, because I will always help you. Kamu seharusnya yakin bahwa kamu bisa melakukan itu, karena saya akan membantumu. Oke, lanjut untuk kalimat yang ketiga ya. You should listen to more English songs. Kamu seharusnya lebih banyak mendengarkan lagu bahasa Inggris. You should sing more English songs. Kamu seharusnya lebih banyak menyanyikan lagu bahasa Inggris. More importantly, you should understand the lyric. Yang lebih penting, kamu seharusnya mengerti lirik lagu tersebut. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Kamu seharusnya lebih banyak membaca cerita seputar Indonesia dan seluruh dunia dalam bahasa Inggris. I'm sure you can if you try harder. Saya yakin kamu bisa jika kalian mencoba dengan keras. Kita telah belajar to give suggestion, yaitu untuk memberikan saran. Nah, pada part kedua ini kita akan belajar untuk menyatakan aturan dan keharusan atau kewajiban. Nah, di sini yang merupakan aturan dan kewajiban itu sifatnya harus ya, atau wajib dilakukan. Untuk menyatakan keharusan atau kewajiban, kita biasanya menggunakan must atau menggunakan must not. Untuk pola kalimatnya, yaitu ada 3 pola kalimat. Pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Untuk pola yang pertama, pada kalimat positif kita menggunakan subject plus must plus verb atau kata kerja. Atau bisa juga menggunakan subject plus must be plus adjective, noun, adverb jika tanpa diikuti kata kerja. Demikian juga untuk yang kalimat negatif. Untuk yang kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not setelah must. Pada kalimat negatif juga bisa digunakan untuk 2 kalimat. Untuk kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja dan menggunakan adjective, noun, adverb, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Sedangkan pada kalimat interrogatif atau pertanyaan, must diletakkan di awal kalimat. Untuk contohnya, we must wear batik shirt from Monday to Thursday. Nah, ini merupakan kalimat yang positif yang menggunakan kata kerja atau verb, yaitu pada kata wear, yang artinya memakai. Sedangkan untuk kalimat negatif, we must not wear sandals and shirt during the school hours. Kita tidak wajib menggunakan sandal dan kaos selama jam sekolah. Pada kalimat negatif, ini juga menggunakan verb, yaitu kata kerja yang ada pada kata wear, menggunakan. Dan untuk kalimat interrogatif, di sini contohnya, must we wear school uniform on Friday? Haruskah kita menggunakan seragam pramuka pada hari Jumat? Nah, untuk kalimat pertanyaan ini must-nya diletakkan di awal kalimat ya. Kemudian ini juga menggunakan verb atau kata kerja yang ada pada kata wear, menggunakan. Oke, kita lanjut pada aktivitas berikutnya. Pada materi to state rules and obligation, pada halaman 40. Pada lembar associating, we just learn to give suggestion, what we should and should not do. Kita baru saja belajar untuk memberikan saran apa yang kita seharusnya dan tidak seharusnya lakukan. Now we will learn to say what we must do and must not do, like rules and obligation. Dan sekarang kita akan belajar untuk mengungkapkan apa yang harus dan tidak harus kita lakukan.
seperti pada aturan dan kewajiban. Oke, kalian bisa simak kalimat tentang state rules and obligation pada kalimat berikut ini. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita harus menggunakan baju batik. The girl must wear a black skirt. Anak perempuan harus menggunakan rok berwarna hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Dan anak laki-laki harus menggunakan celana hitam. On Friday, we must wear the school uniform. Pada hari Jumat, kita harus menggunakan seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus menggunakan sepatu yang sesuai. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Kita tidak boleh memakai sandal, kaos, dan pakaian yang casual yang biasa kita gunakan di tempat bermain selama jam sekolah berlangsung. Untuk kalimat yang kedua, we must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat untuk datang ke sekolah. We must come on time to school and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu di kelas dan pada saat upacara bendera. If we are late, we must wait outside the gate. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard give us permission. Kita harus menunggu penjaga keamanan memberi kita izin untuk masuk ke sekolah. We must sign a paper before we come to school. Kita harus menandatangani pada sebuah kertas sebelum kita masuk ke dalam kelas. If we cannot come on time for any reason, jika kita tidak bisa datang tepat waktu untuk beberapa alasan, we must hand in a notice from our parents to the principal. Kita harus menulis keterangan pada sebuah catatan dari orang tua kita untuk kepala sekolah. Selanjutnya, untuk kalimat yang ketiga, we can learn well if the classroom is clean and tidy. Kita bisa belajar dengan baik jika ruang kelas bersih dan rapi. So we must keep our classroom clean and tidy. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan kerapian ruang kelas kita. We must not litter. Kita tidak boleh membuang sampah. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. We must not write or draw anything on the desks and on the walls. Kita tidak boleh menulis atau menggambar apapun di meja dan di tembok. We must sweep the floors and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan debu di meja guru setiap hari. Selanjutnya, untuk pernyataan yang keempat, we can learn if the class is not noisy. Kita bisa belajar jika ruang kelas tidak berisik. My friends and I know very well that we must not be noisy. Aku dan teman-temanku sangat mengerti bahwa kita tidak boleh berisik. We must respect our friends who are working seriously. Kita harus menghargai teman kita yang bekerja secara serius. Maksudnya di sini yang sedang belajar serius ya. We must not chat and talk very loudly in class. Kita tidak boleh berbincang-bincang dan berbicara sangat keras di kelas. We must keep our voice low. Kita harus menjaga suara kita tetap rendah. Maksudnya tidak boleh terlalu keras ya di sini. We must not play around. Kita tidak boleh bermain di sekitar kelas. We must work at our desks most of the time. Kita harus mengerjakan tugas kita di meja kita masing-masing.